Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman dan seperjuangan, ada yang mau saya tanyakan sama Pak Kiai ini, Pak Kiai. Biasanya kita kan di lingkungan kita itu sering ini, Pak Kiai, sering nengokin orang sakit, Pak Kiai. Apa? Sering nengokin orang sakit. Ya. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah lihat di beberapa tempat itu kan biasanya ngasih doa, Pak Kiai. Ya. Dibacain supaya diaminin. Itu biasanya doanya apa, Pak Kiai? Saya belum pernah dengar, Pak Kiai. Yang simpel aja baca Fatihah. Fatihah itu kan asifah. Fatihah itu berapa kali? Ya sekali aja. Kalau sendiri juga boleh. Kalau kebetulan biasanya kan kadang rombongan. Iya, rombongan. Nanti kalau berempat atau lima. Ini aja kita tawasul. Tapi tawasulnya jamak. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa salati wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain wa ila hadrati sadatina subhatum haqiqin wal auliya sholihin wal ulama al amilin aina makanu masyarakat ardi ila maghribiha Son ila hadrati auliya ittisati ladina balagutina fi bulgatina Indonesia. Jangan wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa masaikina wa ikhwanina wa asadidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal baitil mubarakah, fi hadzal bait ya di rumah ya fi hadzal baitil mubarakah wa nahus khususon ila hadrati sahibul marid, orang yang sedang sakit. Kalau laki, kalau perempuan yang sakit sahibatul maridho sampai tak marbuso Pulan bin Pulan atau Pulana binti Pulan udah didoain insya Allah bisa hati wal afiat wabis salamati wal barokah wabis syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil makosidana wa makosidahu manjumain al-fatihah walad dolin amin. Misalnya tutup selawat Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Udah gitu aja sih, Bang. Udah, kalau ada air kasih minum air. Oh, gitu. Iya, iya. Al-Fatihah itu disebutnya surat as-sifah. Obat segala macam penyakit. Fatihah selawat aja. Selawat sebagai tawasulnya, wasilahnya, Al-Fatihah sebagai ayat penyembuhnya. Itu cukup. Kenapa Rasulullah anjurkan berobatlah kamu dengan madu dan Al-Quran. Itu cukup itu. Sakit apa aja. Jadi Al-Fatihah, tawasul, Al-Fatihah ditutup sholawat. Iya. Alhamdulillah udah. Kan tawasul tadi dalamnya ada doa untuk yang sakit. Iya. Khusus kan? Iya, iya. Dia lebih tersugesti karena disebut namanya. Daripada sekedar sapa Allah itu kagak ngerti, dia sapa Allah itu sapa kata apa? Ya kan dia nggak ngerti. Kalau sebut namanya insya Allah sehat walafiat, ya mesti amin dia. Ya kan? Sebenarnya doa itu terletak pada sugesti, keyakinan. Bukan balik perempuan maribo. Bagaimana kita mensugesti orang yang sakit sehingga dengan ucapan kita dia pede, aku sehat, dia tersugesti dengan dirinya. Intinya itu sebetulnya bukan tambahannya, bukan ya. Keyakinan orang yang berdoa dan keyakinan orang yang mengaminkan. Biasanya itu muncul apabila doa itu
paling tidak dia paham, ada yang dia ngerti. Itu nanti di ajaran bab kedua itu. Tapi kalau yang khusus untuk rukyat baik diri sendiri maupun keluarga orang lain nanti ada. Nanti di malam itu. Tapi itu cukup kalau untuk umum kan? Iya. Daripada datang nggak baca apa-apa. Iya, kayaknya kesannya tuh gimana itu ya? Datang-datang terus ngobrol-ngobrol basa-basi gini, apa sakitnya gini, terus nggak doain nggak apa kok, nggak pas. Atau kalau enggak yang simpel aja. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain misalnya. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadina masihina wa nasidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Suma ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal baitil mubarakah wa nakhusu khususan ila hadrati sahibul marid atau sohibatul marid sebut namanya bulan bin bulan. Insya Allah sehat walafiat, insya Allah bisehat walafiat, wa bisalamati wal barokah, wa bisafaati Rasulullah SAW biniatin solihah hasil makosidana wa makosidahu majma'in al-fatihah. Habis al-fatihah sampai walad dolin, amin. Tutup wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Nah, kalau ada air kasih minum. Atau kalau basa-basi misalnya kepanas kasih diusap pakai air. Iya, sepertinya. 3 kali palanya kalau panas misalnya kan panas. Atau mana yang sakit? Kalau mau pakai air, kalau enggak usah didoain aja. Minimal dengan 3 kalimat itu dia punya percaya diri. 1 sehat walafiat, selamat wal barokah, 3 syafaat Rasulullah. Ya. Itu sugesti. Tuh, ya kan hasil makosidana, hasil apa yang kita maksud. Orang paham itu, walaupun bahasa Arab. Itu ya Pak. Oke, paham. Cekap. Cukup Pak. Ya. Satu lagi yang Apa? yang ini Pak Kiai, yang di kuburan itu kita apa namanya, datang ke kuburan apa sih? Ziarah kubur itu Pak. Itu kalau saya kan ke Susukan itu, orang itu saya ngamati pengamat ya. Ada yang umamu yang itu sebetulnya yang dibaca itu apa sih? Ada juga yang membaca Yasin, ada juga yang membaca tahlilan, ada juga yang nggak baca. Maksudnya umi apa yang diri nggak tahu. Tapi kan nggak jahat ya. Itu yang untuk umumnya aja yang simpel apa Pak? Apa harus baca Yasin apa tahlilan? Oh, mau simpel ya tadi tawasul tadi Sama. yang tadi. Cuman kan waktu wailah arwahi abaina wa muslim wailah arwahi min jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ahli kubur. Masing-masing. Misalnya di kubur ini ya kubur ini, tapi di kubur sana ya Al-Fatihah. Tutup, sholawat, selesai. Selesai nggak Pak? Oh iya. Intinya kita mendoakan. Kita mendoakan. Nggak usah minta macam-macam, nggak usah apa-apa. Nggak pakem, nggak. Fatihah itu udah luar biasa. Kan ada hadis Abdul Dzikri la ilaha illallah wa Abdul doa Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya? Iya. Iya. Kenapa alhamdulillah berdoa? Alhamdulillah itu kalimat syukri. Kalimat pujian dalam ungkapan rasa syukur atas anugerah yang diberikan sama kita, dan dengan syukur itulah nikmat itu akan merambah. Kita baca-baca khususnya ya nikmatnya, ya kan? Kan butuhnya kan biar ahli kuburnya nikmat. Itu sebetulnya. Cuman orang kita itu nggak puas gitu loh kalau nggak. Jadi apa-apa katerannya puas. Sholat dong, orang puas aku nggak sholat ngono nggak? Sholat tuh likur mereka orang puas.
Arahnya puas, bukan nilai ininya, puas. Kemantapan. Bukan esensi ya, bukan isi daripada tujuan. Udah kan? Ya kita mulai boleh. Oke? Ada lagi? Ada lagi. Katanya juga di hadis itu iman itu sifatnya tidak labil gitu. Apa betul gitu? Iman itu labil sifatnya gitu, nggak ajek. Bisa turun, bisa naik, katanya gitu. Nyatanya gimana? Nah itu saya minta ininya, buktinya gimana Pak? Nyatanya gimana? Ya, saya minta ininya, tanya. Oh nanti tiwas berisik, karena gunane. Ya, ada itu kaul itu, entah itu hadis, entah apa, orang-orang ngerti lah, ya, pokoknya al-imanu yazidu wa yang kusu. Tuh, iman tuh ada yang yazidu wa yang kusu. Ada iman itu la yazidu wa yang kusu. Ada iman itu la yazidu wa la yang kusu. Itu ya ada. Jadi ada iman itu yazidu wa yang kusu. Kadang kala nambah, kadang-kadang kurang. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Siapa? Ya imannya kita ini. Kalau lagi begini mau kayak ya oke, ada yang masjid kan, wes pokoknya paling iman lah pokoknya kayak nggak ada orang yang imannya kayak gua kan darah begitu ya. Nah nggak tahu nanti di luar masjid kan gitu. Nggak tahu di kantor. Kayak kita ini orang umum nih, ya kadang nambah, kadang kurang. Ada iman itu yang la yazidu wala yang kusu. Naik enggak, turun enggak, gitu-gitu aja. Siapa itu? Malaikat itu nggak punya prestasi. Imannya mantap sama Allah, takwanya yo mantap, tapi monoton. Nah, yang diciptakan sudah diciptakan sampai nanti akhir zaman megangin trompet aja. Lagi musim bencana, malaikat Israel kan sibuk ya, karena yang mati bareng akeh Pak. Itu malaikat yang megangin trompet itu, Israfil itu, cuek aja ngeliat temannya begitu itu. Buat toleransi lo, kancamu lagi sibuk, gue tuwer-tuwer rokokan nih, jeket trompetmu nyekeli trompet lo, ngono lo. Nah itu kalau ada orang modelnya gitu di jamaah kita, itu kalau di DNA itu DNA-nya Israfil. Pancane sibuk cuek aja. Tapi belum batas. Sepakat Pak? Sepakat. Jadi ada yang memang begitu, malaikat wajar. Kenapa? Memang tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat dikasih nafsu nggak bakalan sempet sampai jadi tokoh. Allah harus malaikat. Gak ada jadi presiden, kalah harus malaikat. Dia nggak dikasih nafsu. Itulah hikmahnya Allah. Adil. Ya, catat Pak Slamet bisa dipakai itu Bapak Mbak Hilman. Yang pertama, la yazidu wala yazidu wayang kusu. Yang pertama yazidu wayang kusu. Itu kita nih orang umum. Kadang-kadang naik iman, kadang-kadang ya kalau lagi naik ngono kae ngaji yo teko dhisikan ngono kadang-kadang ya kadang mangkat, kadang mangkat males ngono lagi medun. Ada yang la yazidu wala yang kusu. Nambah enggak, kurang enggak, naik enggak, turun enggak, itu malaikat. Udah ya? Dua ya? Yang ketiga, al-imanu yazidu wala yang kusu. Iman naik terus, enggak pernah turun. Imannya para nabi dan rasul. Kenapa? Dibimbing wahyu. Kalau ada imbasnya adalah ulama-ulama yang warasatul anbiya. Para aulia Allah, para salafus soleh,
yang benar-benar dia ingin sama Nabi, jadi pewaris Nabi, dijaga oleh Allah, imannya nambah nggak pernah turun, baru mau turun diingetin. Nah kita ini kan ya begitu turun merosot tenanan ya kita ini, begitu turun ya merosot tenanan, tanginnya angel. Coba dah, ada inaladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa dadu kufron nih. Dan enggak itu suratnya apa, saya bukan penghafal. Sesungguhnya orang yang beriman, kemudian dia kufur, kemudian dia iman, kemudian dia kufur, akan ditambah-tambah kufurnya oleh Allah. Waktu iman sergap ngaji, kufur lereng ngaji, mangkat ngaji meneh, nah, kan? Males ngaji meneh, akan ditambah-tambah males ngajinya. Fakta. Engkau ngaji-ngaji dipewentungi saya kalau salah. Dikasih masalah yang berat, baru kelingan. Udah, ke Pak Warto aja. Ke Pak Warto aja deh. Ke Pak Warto aja deh. Kalau udah dipentungin. Nah, sampai pengen dipentungi kalau mereka, terus ngono ae. Engkau makan ngaji, engkau makan ngaji, ngono ditambah males ngajinya. Bukan kita. Merosot tenan. Beda kalau Nabi, nggak sempat merosot dilingno karena peka. Nah, kita ini pekok. Nah, itu masalahnya. Bawa dalam. Aku udah ngomong Mas Slamet itu aku. Kamu udah ngomong pekok Mas Slamet loh. Keren ya, Mas? Baru berapa Mas Slamet? 3. Sampai khotbah kok nyampaikan gini udah keren udah. Masalah apa namanya? Kriteria orang beriman itu ya, atau tipe 4 tipe orang beriman, 4 tipe iman. Nah, tinggal satu lagi ya, satu lagi berarti. Jadi yazidu ada yang khusyuk. Yang keempat layazidu yang khusyuk. Gak pernah nambah, kurang terus. Setan. Imannya siapa? Setan loh. Imannya setan. Iya. Udah ini 4 ini. Itu Pak Dedi, lanjenengan termasuk yang mana? Saya nggak mau menilai ya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat. Nek pengen selamat dadi wong iman sing tenanan, takwa sing tenanan. Niku menurut wasiat dawe Romo Kiai Kaliming Ghazali di dalam khutbahnya. Gitu ya? Penak apa? Pengembangan bukan ini? Iya. Pengembangan bukan? Pengembangan. Terus apa lagi kira-kira? Ada Mas Ahmad mau khutbah? Masih ada waktu kok, cuma 15 menit atau menit. Tadi 21 20 sampai 21.35 tadi. Ngambilin baik. Atau Kang Lukman ada siapa? 15 menit bisa. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti ada Pak Kiai, tadi ada kata-kata apa tadi Pak Kiai? Nafsu tadi Pak Kiai. Nafsu. Yang ingin saya tanyakan, apakah roh itu punya nafsu Pak Kiai? Roh. Roh. Ini pertanyaan agak nyeleneh tapi pengen tahu aja Pak Kiai. Apakah roh itu punya nafsu? Gini. Di dalam takem catur tunggal ya. Papat ning tunggal. Tunggal ning papat. Papat ning hakikate siji. Gitu ya, gampangnya. Apa itu? 1 ruh, 2 kolbu, 3 al-aqlu, 4 an-nafsu. Ini semua bangsa ruhaniyah. Akal itu mana akal? Enggak kelihatan. Goib. Nggak ada. Yang ini Pak, otak. Goib. Ya, jadi di unsur batiniah dalam diri manusia, unsur batiniah 1 ruh, 2 kolbu. Kolbu itu bukan hati yang
daging warnanya coklat seperti yang kita gambarkan. Kalau kolbu itu ayam aja punya. Batu akik aja ada. Tanya sama dia tuh, batunya apa? Ati ayam. Emang bener ya, dia ahli pakar batu. Jasper. Ya, ruh, kolbu, oke ya, al-aklu, akal. Ya, akal itu bukan otak. Cuman syaratnya ada di otak, unsur biologisnya. Kemudian yang keempat, an-nafsu. Jadi an-nafsu, al-aklu, al-kolbu, ini bagian dari ruhaniyah. Hakikatnya satu. Itu disebutnya latifatur robbaniyah. Jisim lembut, bangsa lembut yang terkait dalam unsur robbaniyah, unsur ketuhanan. Masa urusan dengan Tuhan itu urusannya dengan ruhaniyah 4 ini. Nggih. Ning penggaweane dhewe-dhewe. Nah, nanti akan dijelaskan 4-4-nya ini sebelumnya berasal dari satu. Ruhun, roh, wawu, ha. Tapi rohnya di domah. Wawunya sukun, ruhun. Ada ruh. Satu ya. Dah. Ada rohnya dibaca pakai fathah. Wawunya sukun. Jadi rauhun. Rauhun. Nah, ada yang wawunya diganti pakai ya, karena sama-sama huruf ilat. Wawu huruf ilat, ya huruf ilat. Yang tadinya rowaha jadi royaha. Ubdilatil wawu ya'an. Fasoro roiha menjadi roihun. Atau rihun. Jadi ada ruhun, rauhun, rihun. Kadangkala wawunya diganti alif menjadi rohun. Apa ya? Dia juga. Kalau disebut ruh, itu adalah energi hidup. Ini nggak pernah susah, nggak pernah sedih, nggak pernah kepengen ini, nggak pernah sakit. Pokoknya memberikan energi kehidupan. Jadi kita hidup itu karena ada energi hidup itu. Ini yang ditiupkan tuh. Mana faktu fihimir ruhi, bukan rohi, bukan rohi, bukan rihi, tapi ruhi yang ditiupkan. Bisa dipahami Pak? Iya. Oke ya. Cuman pertanyaannya nyakitin kadang-kadang. Saya nggak pernah buka-buka yang begini. Kalau ada kata-kata itu langsung tang itu kepala saya. Tadi ini nggak ada persiapan, tahu kok hubungannya ada gitu. Ini nggak pernah dengar kan begini? Nggak pernah dengar justru karena pertanyaannya kan agak ya. nyeleneh. Ruh, terus rauhun. Kalau rauh itu sama dengan rahmat. Sinonimnya persamaan kata rauhun itu sama dengan rahmat. La tayasu min rauhillah. Wala tayasu min rauhillah ilal kafirun. La tayasu. Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah ya. min rauhillah, dari rahmat Allah. La tayasu, dan tidak putus asa min rauhillahi, dari kasih sayang Allah atau rahmat Allah itu illa, kecuali al kafirun, orang yang kafir. Jadi orang kafir itu yang putus asa dari rahmat Allah. Contohnya Iblis. rauh, kasih sayang, ini dulu ya.
Ketiga, rohun. Rohun ini ya satu unsur jisim halus yang menyertai ruh. Jadi roh ini masuk ke jasad kita berbarengan dengan ditiupkannya ruh ketika telah menerima perjanjian ilahiyah yang menjawab qalu bala syahidna. Ini roh. Berarti persamaan kata roh adalah nafsun di jiwa. diri Jiwa. Nah, itu tahu. Bisa dipahami ya? Ya. Baru 3 rohun. Yang keempat rihun. Rihun itu artinya angin. Udara itu apa? Yang keluar masuk hidung namanya nafas. Wujud roh, rauh, wujudnya rih dalam diri kita. Keluar masuknya nafas. Makanya di dalam Sa'idiyah itu yang harus diutamakan. Jadi kita hidup ini cuman disuruh menjaga napas. Waktu napasmu masuk, apa yang kau lakukan, dan waktu napasmu keluar, apa yang kau kerjakan. Udah itu tok, asal bener mlebu metune napas, beres hak qoti. Gambarannya sholat 2 rakaat. Hanya aslinya sholat itu yang ada 2 rakaat. Rakaat ketiga itu ulangan rakaat pertama. Rakaat keempat ulangan rakaat kedua. Aslinya loh, uripmu itu loh. Makanya selagi masih ada ruh dalam diri kita, masih ada roh dalam diri kita, masih ada rih dalam diri kita, kita punya misi dalam rangka rahmatan lil Alamin. roh, karena ada kasih sayang dalam diri kita, yaitu nurul rahmah dari Tuhan. Sebagai khalifah, tebarkan kasih sayang. Makanya jangan pernah putus asa dari roh. La kayak asu mirauhilah. Nek cara wong Tegal wong iku wong Pekalongan la kayak asu, kowe aja kaya kayak asu. Ngono kira-kira. Mirauhilah. Jadi wong sing putus asa dari rahmat Allah, la kayak asu mirauhilah, ora ana wong sing kaya kayak asu. Ilal kafirun kejaba wong sing padha Kafir. Pripun Pak Karjo? Dalam juga. Sepakat? Sepakat. Ada yang mau nambahin? Ya monggo. Itu sampean kok lah, itu loh bal tandur nafsu makodamat itu. Itu tugasmu. Ada 4 tadi. Berarti kan ada hubungannya dengan Cagak papat dijogo. Ada hubungannya dengan kod bapak. Lawang songo ya dijogo. Itu unsur takwa hakoti. Jogo cagak papat lawang songo. Oke. Mulai itu orang wali songo ora ono ajaran ngene itu. Pekeh, ora ono yang pekeh. Wali songo. Mulai itu ya Sa'idiyah, saking bijaksananya, saking arifnya, supaya ajaran agama bisa dipahami oleh orang awam. Sing ora ngerti dalil bae dia ora ono sing iso maca Quran, sekolah bae ora. Paham Mas Ahmad? Aku tenang kayak gini. Ayo bukan mau Mas Ahmad boleh ya Pak? Ayo Pak, hukuman Pak. Yoto udah bebas. Mau bertanya boleh Pak Yai? Oh boleh. Emang ini forumnya. Masih sehubungan dengan ruh. Ruh itu ketika lepas disebut dengan kematian ya Pak Yai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Ya. Kalau dia merasakan berarti kan dia tidak sebenarnya mati Pak. Ya. Artinya dia tetap ada
bisa merasakan, kematian itu sebatas dia rasakan. Ya, ya. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu merasakan mati. Kan? Merasakan. Di situ tidak disebutkan kulun nafsin haqiqatul maut. Ya. Sebenar-benar mati dia tidak, tapi hanya merasakan. Nah ini yang saya jadi dari tadi saya diam aja karena kepikiran itu Pak Yai. Apakah yang disebut dengan kematian ini memiliki tingkatan? Kematian itu Apakah kematian itu memiliki tingkatan? tingkatan. Ya, tingkatan Ya. sebagaimana karena ruh kata-kata itu disebut dengan za'iqatul maut ya. Artinya kematian itu hanya dirasakan oleh si jiwa. Seperti itu, Pak Yai. Saya minta penjelasannya. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin. Bukan kullu jasadin. Iya. Ini kalau berbicara kalimat, karena ini unsurnya unsur kalimat yang diperbicarakan. Iya. Iya kan? Iya. Nafsin itu sering diartikan diri, sering diartikan jiwa. Bisa jadi namanya sukmo. Wong Jawa nyebut ya, Pak. Iya, ya. Nah, kalau ruh kadang-kadang diartikan nyawa. Nyawa. No nyawa, no sukmo, no rogo. Iya. Gitu. Iya. Ulu nafsin. Setiap diri, setiap nafas, setiap jiwa. Za'iqah itu ngincipi. Nah, itu. Ngincipi untuk Merasakan. Cuma ngincipi. Supaya merasakan. Ini jangane kurang asin, nopo kasinan, ngincipi. Merasakan. Apa yang dirasakan oleh jiwa? Nafas, mati. Jadi mati adalah sesuatu yang dirasakan oleh jiwa. Iya. Apa ini? Kopi dalam gelas. Gude Ya, gede. dalam gelas. Ya. Saya masih hidup. Iya. Saya masih hidup. Iya. Ada nafasnya? Masih Ada. 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 Ada jiwanya? Ada. Ada. Lengkap. Kullu nafsin dha'iqatul gude. Yang merasakan jiwanya apa fisiknya? Fisik. Fisik jiwan. Kalau nasi dari gede. Ayo lah. Coba didiskusikan dulu itu. Didiskusikan dulu. Ini sakit kan karena ada ruhnya, kalau nggak ada mau nggak depok. Coba didiskusikan dulu. Itu jasadnya apa Dia jiwanya? juga nggak merasakan Nggak apa-apa. merasa Jadi jiwanya. jiwa saya merasakan Budaya. kalau jiwa saya merasakan gude apa jiwa saya gude? Bukan. Loh, kalau setiap jiwa itu merasakan mati, apa dia mati? Tidak. Saya merasakan gude apa saya gude? Merasakan budaya. Kalau saya merasakan mati apa saya mati? Enggak. Hakikatnya Hah? hidup. Hakikatnya hidup. Jiwa kan? Iya. Ketika jiwa merasakan mati, apa jiwa itu mati? Enggak. Ketika jiwa itu merasakan gude, apa jiwa itu gude? Jiwa itu gude bukan? Cuman merasakan. Udah. Kalau jiwa merasakan mati, jiwa itu mati apa bukan? Cuman merasakan. Merasakan mati itu tidak mati. Man orang mati itu nggak mati. Siapa sih kondo mati? Nih, muga-muga aku ora keliru ya. Iya. Sama nek ora tak wacana Arab ora yakin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu apa? Inna setuhune ingsun nahnu yo ingsun atau kami nuhyi ingsun nguripake ingsun iki ping telu lho kata ingsun coba cek dah inna nahnu nuhyi Iya. Iya. pakai ingsun kabeh Iya. inna sesungguhnya ingsun
Nahnu yo ingsun nuhyi ingsun nguripake. Apa sing diuripake? Al mauta, wong sing mati. Jadi wong mati iku malah diurip. Malah sing kadang ketoke urip Mati. piye? Malah sing ketoke urip jebul Mati. aku diliatin Pak Ustadz kali ini kan mereka aku baper aku. Kenapa Pak ini? Enggak sepakat. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya aku Allah, ya aku Allah, nahnu ya aku Allah. Nuhyi, aku menghidupkan al mauta, orang yang mati. Orang yang mati itu saya hidupkan. Bahkan anak tubuh makodamu, malah aku catat apa yang telah diperbuat di masa lalu. Makanya wadang dur nafsum makot karena anak tubuh makodamu. Aku tulis semua yang kau perbuat dulu, yang akan kamu jadikan bekal besok. Aku catat. Bahkan bahasa rohum, bekas-bekas lembu iki lho. Sapa iki sing nggo kene? Dolil kok anget ya? Ya anake ora pati akeh. Kok ora akeh? Ngono lagi ndek anak loro pegatan ngono kayak bekasnya ditandanya itu bisa dideteksi bekasnya itu. Kasar. Wa kula sayin aksoenahu fi imamin mubin, dan semuanya itu dari yang kecil sampai gede disimpan di buku catatan yang terjaga, yang mubin, yang nyata di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan karena kita tidak mati. Sampai aja terlalu mikir karo matiku. Loh. Dulu kita hidup di mana? Di alam roh. Di alam roh. Pindah ke alam rahim, mati. Mati. Hidup. Hidup kan? Cuman Pindah alam. Pindah alam. hidup ke dalam rahim. Hidup. Terus sekarang ke alam dunia, mati. Hidup. Mati. Hidup. Dan pindah alam. Hidup. Terus kita dikabari setelah ini kita akan hidup di alam namanya alam barzah. Mati. Mati apa hidup? Hidup. Cuman prosesnya merasakan Mati. waktu pindah dari rahim ke dunia merasakan kelahiran. Waktu pindah dari alam roh ke alam rahim merasakan tiup. Nggak mati kan? Nah, mungkin kemarin di alam rahim dibilangin, "Toh Warto, nanti kamu akan tak pindahkan ke alam dunia. Nanti di alam dunia itu ada kota namanya Jakarta. Di Jakarta itu ada Taman Mini Indonesia Indah, ada dunia fantasi, nah, highlight Jaya Ancol." Nggak percaya nggak apa-apa, nggak percaya. Tapi itu jul kelahir alam dunia nih Jakarta. Oh itu Taman Mini. Oh itu yang dulu diberitakan. Tapi itu wes kadung kufur, kadung ingkar. Catatannya ono. Bisa dipahami sampai di sini? Paham. Cukup. Wes paham kok. Bisa dipahami, Pak. Apa harus mengenai apa ya siap. Saya mau nambahin Pak Lukman ini menarik nih Pak Yai. Pak Warto selalu menarik. Hubungannya sama mati Pak Yai. Ya. Kok itu ada informasi di hadis apa cerita saya kurang, kok kayaknya hadis itu saya kurang sepakat Pak Yai. Apa itu? Ada hadis yang menceritakan bahwa mati itu benar-benar menyakitkan, bahkan lebih sakit dari 70 pedang bagaimana Ceritanya. ya? Atau mungkin dikulitin hidup-hidup dah. Iya, iya. Terus pada kenyataannya saya lihat sendiri kok nggak begitu Pak Yai. Ya. Artinya gini Pak Yai, ada orang yang cerita itu orang meninggal tuh, ya aku habis dari kebun apa-apa makan tiduran, tahu tuh mati. Ya. Itu kayaknya enak banget gitu loh. Ya. Berarti kan nggak sesuai hadis itu, saya kurang sepakat Pak Yai. Itu mohon penjelasannya Pak. Emang benar apa gimana Pak Yai? Hadis itu emang sahih apa enggak Pak Yai? Nah, kita pahami dulu tentang hadis. Hadis yang saya tahu itu bahasa Arab. Nah, makanya kita punya yayasan namanya Aksanal Hadis. Aksan itu sebaik-baik.
hadis kabar, berita. Berita itu bisa diyakini kebenarannya apabila yang menceritakan pelaku. Orang mati jerit-jerit, rasanya kayak di Iya. nah, ngono. Oh, sama terus sama grogol gitu. Nah, Pak. tapi nek jarine jari katanya tiwas berisik. Iya. Kau nggak bisa bedakan dengan nyatanya. Diomongnya tiwas berisik ya kan? Iya. Hari ini kayak 300 sabetan per jam. Iya. Tapi nyatanya pulang dari kebun sis enak sampai ke sini ya kan? Iya iya. Pernah lihat itu ya? Itu kan makanya apalagi zaman sekarang. Orang bikin hoak itu mudah. Iya. Mau cuman modal jempol ini bikin kebohongan itu. Untuk memastikan itu bagaimana caranya? Kalau sampai bilang itu dari Nabi Muhammad misalnya, yang tahu kebenarannya pasti standar kebenarannya kan Nabi Muhammad. Iya. Ya, tabayan sama Nabi Muhammad. Walau alam, Pak. Wah, Nabi Muhammadnya udah nggak ada. Mau tabayun sama siapa? Masih hidup. Itu enggak? Iya. Makanya hadis itu selalu ada komen ini hadisnya sahih apa dhaif apa maudhu apa mungkarot. Iya. Ya itu untuk menentukan itu kudu ngaji sih. Iya. Namanya mustalah hadis. Iya. Mbok pirang tahun ngajine? Mbok sing tau nliti dhewe sapa ora ngerti ya kabeh ujung-ujungnya ya kata. Katanya walau alam. Oh hadis itu artinya Katanya. Kola. Nah, nyatane engko sampean rasane nek mati, engko nek wis numpak ora Pak, ora ngono Pak, biasa-biasa ae ngono ya terus. Kabari aku nggo liwat ngimpi ku piye ngono. Nanti kalau udah ketemu di sono, Pak. Nah, iya. Ini udah ketemu tuh Rio ngopi bisa di sono. Iya. Jane saiki ya iso saiki. Nek gelem. Iya. Bisa dipahami, Pak. Iya, bisa dipahami. Bisa. Coba berisik nek ora nyatane. Nyatane ya. Wong nyatanya biasa-biasa ya. Saudara itu meninggal. Kayak wong turu. Iya. Berarti kalau saya sih nyepakatin hadis itu walau alam, Pak. Enggak. Kita kalau menanya aja. Kok wis mati ya, Lek? Piye rasane? Ngono meneng ae kan jawab kok. Iya. Berarti kan tanda jawab itu bisa mengiyakan kalau bagaimana tadi. Iya. Diam itu berarti Iya. Mengiyakan. iya, Lek. Mati enak ya. Meneng ae berarti ya berarti mati gue. Nah, enak. Tapi nek mati dia enak Le, ora koyo disabet lu. Nah, berarti orang ya apa? Berarti enak. Nah. Nyaman aja ditakut-takutin. Itu loh, emang kayak begitu isinya nanti kita beragama ini. Ditakut-takutin kualat barang. Ujung-ujungannya apa? Iya. Mulai pengen ini ngamalin ini ya, Iya. nanti dijazahkan. Nah, ijazah. Tapi ya mahari ya, nah, udah kalau mahari barang ngono iku Pak. Zaman sekarang pernah kan denger mahar-mahar itu nah iya. Boleh tanya lagi Pak Yai? Boleh ya. Ini sehubungan tadi Rus sudah terjawab bahwa hidup itu, saya simpulkan bahwa hidup itu nyata. Iya nyata. Salah satu kenyataan itu adalah bisa dipastikan dan terus. Iya terus. Ya, berarti hidup itu akan menjalani keabadian ya. Ya yang tidak terus itu kehidupan. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Menjalani perubahan. Kan dikatakan Itu pertanyaan saya yang kedua Pak Yai. Udah ya Ya udah. udah dijawab itu enggak. Udah usah suweng lah, Iya. suweng lah dari sampean mau diterang Kelamaan sik, ya, barang takon ngono ae. Apa bedanya hidup dengan kehidupan ngono lah Iya. wis ya. Udah Diceritakan ngene kesuwen, mendingan tak jawab sih. Saya sepakat sih, Pak. Arahnya ke saya sepakat Pak Yai. Benar. Jadi begini Pak Yai, jujur saja saya dari tadi itu diam karena saya mikirin 3 hal itu. Hidup itu nyata, Iya. kehidupan itu fata morgana, Nah, iya. mati itu pasti, gitu kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu kan. Yang membuat saya tergelitik itu ketika saya mulai bertanya sama diri saya, jika
jika kamu tidak bisa membedakan mana nyatanya dan katanya atau nyatanya, gitu, maka berisikmu tidak akan ada gunanya. Bukan itu Iya. berisik orang nyatane, itu berisik dia. pepesan kosong, Iya, justru. rebut balung tanpa isi ya, Iya. enggak. Iya, justru itu yang jadi apa namanya, termotivasi ya. Tapi katanya itu penting. Karena apa? Dengan katanya kita dapat Info. berita, dapat Iya. masukan. Dengan masukan ini kita punya bahan proses berpikir. Iya. Jadi uteknya awake dhewe kanggo. Jadi sampean sibuk karena ada yang dipikirin, karena kata dukun-dukun orang Iya. kesurupan itu kebanyakan pikirannya kosong. Oh, itu nanti kosong kan pikiran. Tinggu Diisi terus. mikir. Nah, ben ono sing nggo mikir ngrungokne katanya ngono wae. Iya. Dipelajari. Ya, setelah dipelajari, diteliti, dicoba, dialami. Nanti kalau udah mengalami, kita pengalaman kan merasakan, rasa nggak pernah Oh. jadi nggak kosong. Jadi ada gunanya. Iya. Karena apa? Dari katanya diwujudkan dengan Nyatanya. tuh. Tindakan. Iya. Teorinya begitu. Oke? Iya. Jadi kalau katanya perlu penelitian, Iya. perlu dialam, baru ada Nah, ngono itu bedanya. ya. Nggih. Ya. Nah, kehidupan ini menjalani perubahan. Nah, itu dia. Dari waktu per waktu itu kita menjalani perubahan, ini kehidupan. Tapi hidup sampean delok engko oleh Pak Warto. Bisa enom, Pak. Ora tuwa ngene. Tuanya kan karena kehidupan. Lihat siapa yang tahu foto saya. Iya, iya. Delok. Lihat profil saya di Iya. WA. Lihat, cek di profil WA saya, Iya. baik yang di itu apa di tri atau di Fitri, ya. Semuanya muda, Pak. Canggih. Ruhnya masih ruh yang dulu soalnya. Canggih. Ruhnya belum ganti. Ini karena kehidupan dari waktu ke waktu menjalani perubahan. Iya. Kalau fisik kita ini perubahannya semakin tidak baik, semakin remuk, ya rohani kita harus semakin kuat perubahannya. Semakin tua itu semakin bijaksana, semakin tua semakin arif. Jangan semakin tua malah semakin kayak bocah cilik, kowe iki piye to? Iya. Pripun, Mbak? Sepakat. Kowe kuliah kokoro wae. Paham ya? Semangat. Kan berarti. Udah deal. Iya, dia, Pak. Udah. Yes. Berubah kita di setiap waktu. Iya. Jadi kita orang berubah. Jadi kehidupannya menjalani perubahan. Ban. Orang nggak mau perubahan. Oke. Ngono aja dia. Monoton. Sholatnya pirang-pirang puluh tahun itu ngono. Kalau perubahan berat. Kalau perubahan lagune bareng. Iya. Iya, karena tua, iya, karena tain, kan ada perubahan. Indah gitu loh, orang ngomong terus. Bisa. Perubahan. Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada perubahan. Allahu Akbar, mau tak terus. Kehidupan ini menjalani perubahan dari waktu ke waktu. Beda dengan hidup tetap hayat. Hayat itu latak kudu sinatu wala. Enggak pernah ngantuk, enggak pernah. Nah, sing ngantuk apa meneh turu ning pengajian iku kehidupan. Mergo luwe lagi dolan gitu. Makanya Mas ya urip kaya Mati. iya kan? Iya. Makanya mati itu Hidup. Inna nahnu yuhyil Mauta. aku hidupkan yang mati itu. Malah kadang-kadang yang hidup ini kaya wong mati hatinya, mati rohnya. Itu paham nggih? Iya. Nah, itu hikmahnya. Apa Pak? Masih ada pertanyaan lagi? Mumpung cerita masalah mati, ada istilah sekarat, Pak. Apa gitu? Sakaratul maut. Ya, Iya, kenapa? ya bagaimana tuh? Ya, tanya yang ngerti bahasa Arab sekarat itu.
Bahasa rumah jontor. Gontor. Gimana tuh sakaratul? Sakarat. Itu harus paham nahwu sorab. Gerakan Pak Lukman itu yang nahwu sorab itu. Apa itu ya? Sakaro. Tapi itu bukan bisin ya, biasa sakaro. Sakarosin ya. Iya, sakaro. Sin kapro ya. Ya, itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Sekarat itu artinya diterjemahkan penderitaan. Penderitaan. Derita. Nah, penderitaan di saat kematian gitu. Jadi kalau sudah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa lain itu dalam bahasa Arab disebut sakoyah, sakyun atau saidun gitu kan. Kalau di hadis kan begitu. Nah, sakarat itu bagian dari sakyun. Gitu. Jadi memang harus dirasakan, harus merasakan begitunya. Sakaratul maut itu harus dirasakan. Udah ya? Nggak usah Boleh nggak panjang-panjang. saya agak beda. Nah, Oke, monggo. Kalau Pak. sakaro mungkin secara pendengaran itu mabuk, Sekron ya, mabuk. Sukaro. Ya, kan? mabuk. Sakaro. Mm-mm. Bisa diartikan Propusola wa antum. Sukaro. Iya. Dan Janganlah sunat kalau Orang mabuk itu mabuk kematian. tidak sadar. sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia ucapkan sehingga dia bingung. Bisa jadi orang yang sekarat, orang yang sedang bingung. Dia sadar, aku wis arep ninggal dunya jane. Tapi aku bingung, aku ning dunya kok ngene. Ini tersiksa dengan perasaannya sendiri. Dia merasakan siksaan yang luar biasa. Kenapa? Orang mati itu tahu mau mati. Orang lain mati itu tahu kalau dia mau mati. Ya. Oh, sampai loro ae kena serangan jantung terus ning dokter pingsan ngono terus krungu wong apa sabata. Dalam hati wis pokoke aku naik urip neh aku ngajar ngaji ngono kan berarti sadar nek arep mati jane ngono. Untung dikai urip neh. Ora orang ngajar ngaji kok ngajar ngaji telat, ngajar ngajine bolos kualat nih. Wis kadung ada janji, pokoknya aku nek urip neh ngajar ngaji. Bisa aja terjadi hal itu, Kak. Jadi tahu kan mau mati itu. Karena ingat. Mungkin waktu uripe kurang walhamdul nafsu maka damat ligot. Mungkin belum pernah dengar Ustaz Kalimi Ghazali wasiatiku. Jadi ujung-ujungnya ke saya mah pokoknya enggak pernah lari dari itu. Iya. Galu kae merasakan kalau wong mabuk bingung, wong mabuk itu ngomongnya ngaco kan. Makanya banyak orang yang sekarat itu terus kita suruh bimbing. Nyebut mbak nyebut dia le but. Ojo la ilaha illallah kebenaran Allah itu wong sekarat itu lagi bingung. Kalau boleh saya artikan itu. Iya, moga Pak. Itu Pak. Iya, suwun, Pak. Nah, Sakar. simpel kan. Sekron. Pribun, cekap. Bisa diterima Pak? Bisa. Bisa. Cekap. Cekap. Apa masih ada mau tanggapan lagi? Cekap. Apa, Pak? Mengheningkan cipta mulai. Cukup. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sallallahu